Review buku Atomic Habits. Kembali lagi bersama aku Marianti Mamengko. Oke, di video kali ini tuh aku akan review buku Atomic Habits. Oke, langsung aja. Oke, ini dia bukunya. Nah, ini dia buku Atomic Habits. Oke, buku ini penulisnya yaitu James Clear dan di cover depannya yaitu cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi di video kali ini aku tuh bukan hanya sekedar review tapi aku akan kasih contoh langsung praktek ke kalian dari buku ini, apa aja yang aku dapatkan dari buku ini dan hal apa yang telah mengubah hidup aku. Oke, jadi buku Atomic Habits ini memiliki 6 bab dan di dalam tiap-tiap bab itu dijelaskan secara terperinci dan secara detail banget dan ada panduan-panduan untuk gimana kita mempraktekkan dari buku ini dengan secara menarik, dengan secara lebih mudah gitu, dengan secara lebih menyenangkan supaya kita tuh membangun kebiasaan positif itu dengan secara konsisten dan dengan merasa senang gitu tanpa merasa terpaksa gitu. Jadi buku ini juga ini sangat bagus buat kalian yang ingin mencapai goals kalian dengan melakukan step-step by step gimana sih kita untuk mencapai goals dengan penuh semangat, dengan penuh konsisten, dengan penuh produktif. Jadi di buku Atomic Habits ini tuh berfokus untuk kita tuh jangan terpaku di goals, tapi kita tuh harus membangun sistem kita. Contohnya gimana? Aku mau kasih langsung praktek ya. Contohnya aku nih, aku mau jadi, aku goalsnya itu menjadi ini kan, ini konten creator gitu. Nah, aku aku setelah baca buku ini aku fokus di sistem, jadi aku langsung mempraktekannya untuk membuat sistem aku apa-apa aja nih yang harus aku lakukan untuk mencapai goals itu. Jadi sistemnya itu nih, aku udah print nih. Gini nih. Nah, kalau untuk content creator, jadi aku harus bangun lifestyle aku juga, sistem aku tuh ya ini, aku bangun pagi, terus aku langsung mandi, aku nulis jurnal, aku minum air yang cukup, terus nulis jurnal syukur, berdoa, makan makanan yang sehat, record video. Terus di sini juga ada apa namanya, research konten, terus aku menyusun skrip aku, terus aku ini apa namanya, menulis jurnal syukur, jurnal harian, terus aku upload di Instagram, Facebook, TikTok, terus aku juga di sini ada self love juga, ada afirmasi juga, terus aku tetap apa yang menjaga kesehatan aku dengan minum yang cukup, aku record video, research konten. Jadi seperti itu. Jadi fokusnya itu di sistem. Karena kalau misalnya kita lebih fokus di sistem, kita tuh akan tanpa sadar itu akan terus mengupgrade kemampuan kita. Dan tanpa sadar juga kita tuh akan apa ya? Ini akan terheran gitu bahwa jadi kita tuh akan heran bahwa wah ternyata tuh kita bisa, wah aku tuh bisa gitu loh mencapai goals, dan aku tuh bisa apa ya, melakukan sistem-sistem aku yang telah aku bangun aku bisa lakukan secara konsisten, secara setiap hari dengan penuh gembira, dengan penuh syukur, tanpa dengan terpaksa, tanpa dengan rasa apa ya, rasa kayak malas-malas gitu, tapi kita melakukannya dengan penuh semangat, dengan penuh syukur gitu ya. Jadi kalau kita fokus di sistem, apa, kepuasannya tuh berkali-berkali lipat gitu loh. Dan kita tuh kayak nggak sampai di situ aja, nggak sampai di satu goal aja. Jadi kita tuh makin percaya diri untuk men-set goal-goal selanjutnya atau impian-impian selanjutnya, karena kita tuh udah bangun sistem kita, udah terbiasa dengan melakukan sistem-sistem yang telah kita bangun, yang telah kita tulis untuk mencapai goal tersebut gitu. Jadi kita apa ya, kita udah apa ya, udah menanam kebiasaan-kebiasaan baik dengan penuh konsisten, dan itu menjadi lifestyle kita. Jadi teman-teman, aku saranin untuk kalau misalnya kalian punya goals, fokuslah di sistem.
Oke, di buku ini juga mengajarkan gimana kita supaya konsisten untuk setiap hari, setiap hari menjadi lebih baik lagi, setiap hari berprogres. Kita harus ubah keyakinan kita, yaitu perubahan identitas. Maksudnya seperti ini, kita tuh ingin baca banyak buku, kita ubah kita itu menjadi seorang pembaca. Kita ingin memenangkan suatu lomba maraton, kita ubah kita itu menjadi seorang pelari. Dengan kita mengubah seperti itu, otomatis kita tuh nggak hanya sekedar termotivasi gitu, tapi kita mengubah keyakinan bahwa kita tuh orang pelari, kita tuh seorang konten kreator, kita tuh seorang pembaca. Jadi dengan kita mengubah keyakinan seperti itu, mengubah perubahan identitas kita seperti itu, kita tuh semakin lebih terfokus untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan identitas kita. Misalnya aku nih, kan aku dulunya kayak kayak berantakan, gak rapi gitu. Tapi aku ubah, oh Marianti Mamengko itu seorang yang terorganisir, seorang yang rapi. Nah, ketika aku nih mulai berantakan, ketika aku kayak mulai mencari, oh iya, aku kan seorang yang rapi, orang yang ini. Jadi kayak udah tertanam gitu di dalam diri aku tuh orang yang rapi, orang yang terorganisir. Jadi setiap kali aku misalnya selesai menggunakan misalnya pulpen, aku kembalikan lagi ke tempatnya gitu, ke kotak box. Dan setelah aku makan, aku langsung cuci piring aku. Setelah aku ini mandi, aku langsung cuci baju-baju aku yang kotor itu. Jadi aku kayak, wow, ternyata aku bisa nih. Ternyata benar-benar bagus buku Atomic Habits ini, karena gimana kita juga bisa membangun kebiasaan itu secara konsisten. Jadi kita tuh harus melakukan pengulangan setiap hari. Jadi nggak usah ribet, nggak usah terlalu, aku nih harus mengubah secara instan, nggak usah. Jadi kita fokus aja 1%. Jadi ini fokus aja ke hal-hal kecil dulu gitu, nggak usah yang terlalu ribet untuk memikir aku harus berubah untuk melakukan hal-hal yang besar, nggak usah gitu. Jadi dan juga setelah kalian nih fokus dan setelah kalian kayak konsisten untuk melakukan seperti itu, konsisten untuk melakukan sistem-sistem kalian dengan melakukan perubahan identitas, kalian tuh makin lebih percaya diri. Hal yang kalian dapatkan selain mendapatkan goals kalian, impian yang kalian tercapai, kalian tuh semakin percaya diri. Wah, aku tuh bisa loh, aku tuh bisa mengerjakan ini semua. Berarti untuk impian-impian selanjutnya aku bisa juga. Jadi aku jadi lebih percaya diri untuk menetapkan goals-goals yang lebih besar gitu teman-teman. Jadi inti dari buku ini juga, kalian fokus di sistem, perubahan identitas, terus pengulangan. Jadi kebiasaan itu terbentuk karena pengulangan. Jadi kita tuh melakukan setiap hari. Misalnya kamu setiap hari menulis, terus sedikit-sedikit menulis, baca buku, misalnya baca buku, kamu ingin menjadi membaca buku, kamu rubah jadi seorang pembaca. Bacalah buku misalnya satu hari satu bab, atau kalau misalnya terlalu berat satu lembar, atau kalau misalnya kamu nggak mau mulai dari awal buku, dari awal halaman awal, maksudnya bukalah halaman yang pengen kamu baca. Jadi setiap hari itu kamu berprogres gitu loh, naik gini. Jadi jangan menurun, tapi naik sedikit. Pasti di akhir tahun kamu akan melihat hal yang luar biasa yang tercapai dalam hidup kamu. Dan selain dari goals kamu tercapai, kamu akan melihat diri kamu semakin lebih produktif, semakin lebih bagus, dan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kamu. Oke, itu dia video aku dari hari ini. Video aku reviewku Atomic Habits. Semoga video ini bermanfaat dan kalian mengerti. Dan silakan sharing juga di kolom komentar pengalaman kamu ketika membaca buku ini dan mempraktekannya. Oke, marilah kita untuk sama-sama menjadi lebih baik setiap hari. Dan semoga video ini bermanfaat. Ya, itu dia video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Dan bye-bye.